Tembayang dan belet dan perah yang kamu gumok dengku yang hana mu gumok hana tembayang ni. Nya mandum-mandum kembali ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Menyamanan sidang jamaah yang berbahagia, mari kita agungkan kelahiran baginda Rasulullah dengan menjalankan misi apa yang menjadi sunnahnya, keteladanan pada pribadinya. Walaupun kita tak akui, tidak mampu kita kuasai, tetapi kita mohon kepada Allah, jejak-jejak baginda Rasul inilah yang kita teladani ini mampu kita jalankan walaupun menurut kemampuan kita. Kiranya Alhamdulillahilladzi anzala rahmatan lil alamin bimaulidi sayyidina Muhammadin fil mursalin wa imamil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa fi ayatil ukhra wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita nyomandum. Tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat Allah mengutus seorang hamba yang sangat sempurna di antara seluruh hamba Allah, yaitu nikmat dilahirkan, diutuskan seorang Rasul yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam pula selalu juga kita arungkan kebahagiaan baginda Rasul, yang mana Rasulullah cinta kepada kita umat-umat yang tidak pernah memandangnya secara langsung, yaitu umat akhir zaman. Dalam makna semua umat Rasulullah dicintai olehnya, tidak lain sampai nanti di yaumil kiamah Rasulullah mengatakan ana laha, inilah aku. Saat kita ingin membutuhkan syafaat, saat kita membutuhkan perlindungan, maka di yaumil kiamah itulah, dalam keadaan yang begitu menderita kita, Rasulullah menunjukkan dirinya, jati dirinya, ummati, ummati, ana laha. Umat lun nyobat lun. Kemudian kata keikraman kita bersama kepada ayahanda rohani kita Abi Imam Syekh Masjid yang mulia ini, pada guru-guru kami, orang tua kami, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan yang bahwasanya Allah menurunkan nikmat paling besar ke bumi ini
yaitu sebagai kafatan linnas kepada seluruh manusia, apakah dia kufur, apakah dia munafik dan segalanya, yang jelas Muhammad sebagai utusan untuk rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka dalam hal ini sidang jamaah yang berbahagia, Nabi Allah Musa alaihi salam juga pernah berkenan menjadi sebagai umat Rasulullah. Dan juga demikian dalam riwayat 360 tahun Nabi Allah Adam dengan istighfarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 360 tahun memohon atas kezaliman yang dia lakukan untuk diampuni oleh Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima istighfarnya Nabi Allah Adam, sampai akhirnya Nabi Allah Adam mengakui dengan keagungan Muhammad sebagai Rasul yang diciptakan, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menerima taubatnya Nabi Allah Adam, disahuti istighfarnya. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, sesuatu yang lebih hebat dari amal ibadah kita juga, tanpa ada selawat juga Allah tidak menerimanya. Membuktikan menjadi rukun dalam sholat. Pada saat tasyahud akhir kita telah mengatakan dengan makna persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tanpa selawat batallah sholat. Inilah sidang jamaah yang berbahagia. Maka kehadiran baginda Rasul sebagai harapan tidak lain, semuanya memperingati. Apa yang diperingati? Yaitu keteladanan beliau, pribadi beliau dalam segala aspek kehidupan. Itulah teladan yang terbaik. Sampai Allah menukilkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang baik bagi kamu. Siapa mereka? Liman kana yarjullah, yaitu orang-orang yang mengharap kembali kepada Allah, berhadap dengan Allah, wal yaumal akhir, yaitu pada hari akhir nanti. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, kalau Rasulullah menjadi contoh keteladanan, hari ini kita mengaku kepada diri pribadi kita, kita nyok umat Muhammad no yang perlihatan tanya beliau. Nyok tak dengar dakwah raya-raya, tanya orangnya bisa masuk sebagai golongan umatnya. Nyok yang perlihatan tanya. Sahabat bertanya, kaifa li ummatika yaumal qiyamah ya Muhammad, ya Rasulullah? Iban contoh umat drone tinggal urut kiamat. Pun ke Rasulullah, inna ummati ja'a yaumal qiyamah ghurran bi asaril wudu. Contoh umat long, hai sahabat, tinggal urut kiamat dia akan hadir berkat cahaya air wudu. Maknanya orang nak semayang nunggu. Umat long tinggal orang kiamat, tanda umat long kena bina bekas ia semayang air wudu. Quran bi asaril wudu. Dia akan datang dengan bekas air wudu. Artinya urangnya nak tung itu semayang nunggu. Anggota kena air wudu itu akan bercahaya. Cuma urangnya minta semayang tanya nepikir keron. Ini persoalan.
Oh menang Tuhan mentang baik dengan Nabi hantah iman dan tidak terkabul. Oh tak kenjut hajut. Tapi Allah juga berkalam. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah sendiri berpegang. Wa qala Allah, dan Allah berkata, inni, aku ini berserta kamu, ma'akum. Siapa mereka? La in aqamtumus shalah, yaitu orang yang sembahyang. Unyokana sembahyang baru jud masuk dalam kategori la, yaitu orang yang berserta Allah Subhanahu wa taala. Manurunnya kita nyodah sembahyang hana iban cara dan pegah dro sebagai umat Muhammad berserta dengan Allah. Walaupun dengan makna nekenlah Allah ini ma'akum long berserta orang yang sembahyang, maknanya kan etip sembahyang mantang nak berlanjut, tetapi yang pokoknya adalah solat. Lain aqamtumus shalah. Lalu siapa lagi? Wa ataitumuz zakat. Orang yang nak menunaikan zakat. Yang kelewa amantu bi rasuli. Orang yang beriman ke nabi-nabi itu, ke rasulun. Maka kita nyuri Islam urunyo dibenci oleh agama lain. Karena apa? Kita mengimani para nabi dan rasul mulai Nabi Adam sampai kepada baginda Rasul. Wa azzartumuhum. Oh hansib tingkat kamu iman kepada nabi. Wa azzartumuhum. Engkau bantu dianya Rasul aku, kata Allah. Watrata bantu contoh teladan Pak Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillah. Dalam segala aspek kehidupan. Menyotadang tipu wamantang berhasil, lain ikut semua. Taboh mantang berhasil dalam kehidupan katanya. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nyan mantang taboh dengku. Jikut yang lain. Sembayang si menanti. Kalau sholat sudah lulus, lain lulus. Tapi sholat yang diterima. Tak amal 20 sagai. Lagi di akhirat. Yang na 2 tempat sagai. Neraka, surga. Amal juga demikian. Makbulah wa mardudah. Yang diterima, yang ditolak. Ini persoalan. Maka sidang jamaah yang berbahagia. Momentum memperingati kelahiran baginda Nabi. Jangan diciptakan persoalan. Artinya apa? Dakwah. Itu misi Rasulullah. Kekuatan kedua dakwah supaya generasi kita mengenang manusia yang paling teladan, riwayat kehidupannya penuh dengan segala tantangan, dia bisa menghadapinya. Ini menyodakwah model uronyo takut saya takuti generasi akan datang tidak pernah mengetahui lagi sejarah baginda Rasul. Deman saboh mentang bahasa Nabi gepegah nyot anu pegah dro turunnya umat Nabi Muhammad wataican yang li sahabat inna ummati ja'a yaumal qiyamah ghurran bi asaril wudu. Tanda umat dong pegah Nabi tengah pura kiamat dia akan hadir dengan bekas air wudu. Nyan nilai saboh. Oh tanah pegah kita nyom bersama dengan Allah aqamtumus shalah, yaitu mereka yang menegakkan sholat. Yang baru berikutnya yaitu tunaian zakat. Kita iman kepada Rasulun, kita bantu Rasulun. Apa Rasul yang kita bantu? Itulah misi dakwah.
Apa saja apa yang pernah Rasulullah laksanakan. Atiullah wa atiur Rasul. Punya taat kepada Allah, pasti harus taat kepada Rasul. Contoh, membangun rumah-rumah Allah. Ini adalah moto daripada dakwah pertama Rasulullah. Saat hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Rasulullah menegakkan masjid yang dikenal dengan Masjid Quba. Itulah Rasul yang tidak memiliki tempat pribadi. Nabi Muhammad hanya rumah pribadi. Tetapi setelah masjid ditegakkan, baru ada tempat kediaman yang tidak berjauhan dengan masjid. Yang ingin tanya sampaikan, contoh keteladanan pada visi dan misi daripada Rasulullah inilah. Demam menyatakan dan dengku mutabah pihak katingku. Demam katakan lagi bunuh ngan sembayang nyanti kahak wajib. Ngan bahasa demantang golong katingku hadis Nabi. Tabah mentang contoh keteladanan. Bunuh Rasulullah. Tutur katamu yang baik itu adalah sedekah. Al-kalimatut thayyibah sadaqatun. Tutur katamu yang baik itu adalah sedekah. Kiban makna lagi, oh tapi tebit tu bertanya menyenangkan hati orang lain. Maka Mbak Surah sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma birul hajj. Dah contoh haji yang mabrur yang sahabat. Pun pegah oleh Rasulullah, setiap ucapan dan tindakan yang menyenangkan hati orang lain. Kemai tanya orangnya dikupu dengan sebab karakter orang ngecehnya wallahualam. Ya, kitanya tu tengsana orang yang paling hebat lain. Oh tak kena agop kena aju. Tapi Rasulullah berkata al-kalimatut thayyibah sadaqatun. Tutur katamu yang baik itu adalah sedekah. Yang ketiga Rasulullah tidak pernah emosi. Itanya hanam pupu kalecah. Nyong kembali contoh teladan manu. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia. Teman dengan selawat ibad, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dengan malaikat gemetelawai ke Nabi. Yang ketiga dalam kitab Masahibul karya Imam Nawawi, tidro urang syekh yang bernama Sibli bertemu dengan Ibnu Mujahid. Dia merumpok Ibnu Mujahid le Asibli. Gepeluk Asibli le Ibnu Mujahid. Gejom pak kening daripada Sibli. Wate geduk getanyang le Sibli. Wahai syekh, akan perlakukan dong lagi nyo. Ibnu Mujahid mengatakan, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, tetapi sebelumnya aku menyaksikan engkau di hadapan Rasulullah, dipeluk, dicium di keningnya seperti aku perlakukan untukmu. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pakan pelaku atas Sibli laganya, nepeluk, necium keningnya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya ketahuilah oleh Sibli ini adalah setiap dia sholat membacakan 2 ayat yang terakhir dari surat At-Taubah. Tetapi dia tidak pernah selesai sholat meninggalkan berselawat. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, menyotadang renan letat hadis fadilah selawat. Sampai pernah malaikat Jibril mengatakan,
Atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Idrail. Datang kepadaku, kata Rasulullah, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Faqala Jibril, berkatalah malaikat Jibril, ya Muhammad, man salla alayya asra marratin fi ayyam, ana akhudhu biyadihi ala sirat. Kan barikil kata, hai Muhammad, tiberang kata item selawat ke kata siploh ke mentang lam siura. Ana akhudhu biyadihi ala sirat. Kan barikil kata, akulah yang memapah kedua tangannya untuk melintasi siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Wa kana Mikail, gekele malaikat Mikail, ana ashaitu min haudika ya Rasulullah. Akulah yang akan memberikan minuman dari telaga engkau nanti di hari kiamat. Apa telaga Rasulullah? Yaitu telaga Kausar. Apa kehebatan telaga Kausar? Sekali minum air telaga Kausar tidak akan pernah haus selama-lamanya. Sedangkan uro kiamat tip dari uro tip panas, tapi air itu bisa memberikan kita haus, ya hilang, dahaga tidak akan pernah datang. Wa qala Israfil, gekele malaikat Israfil, man salla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad, siapapun yang berselawat untukmu 10 kali dalam satu hari, ana asjudu lillah, aku sujud kepada Allah, ma yarfa'ur ra'si, tidak aku angkat kepalaku, hatta yaghfirallahu lahu, sampai Allah mau mengampuni dosa orang yang berselawat untukmu. Malaikat Israfil han gebet budaya menyogolong Allah gepampun urung-urung yang selawat ke Rasulullah. Wa qala Idrail, berkatalah malaikat maut, man salla alayya asra marratin fi ayyam ya Muhammad, siapapun yang berselawat untukmu 10 kali dalam satu hari, ana akbidu ruhahu, sungguh aku akan mencabut nyawa orang tersebut. Kama yakbidur ruhun Nabi alaihi wassalatu wassalam, seperti aku mencabut nyawa para nabi. Ini fadilah berselawat untuk baginda Rasul. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, walaupun urung-urung pegah ke pondok bid'ahnya urusan ji, yang penting tanya tamu mati no ele. Yang kejut dalam kitab Masahibul Ibad karya Imam Nawawi kepegah tingkat Al-Shibli, geme 2 buah ayat habis surat At-Taubahnya, dia sembahyang selalu berselawat, bermimpilah. Ibnu Mujahid menyaksikan dalam mimpinya sampai dinyatakan kepada orang yang bersangkutan. Semoga kita nyomandum-mandum. Yang penting uronyo adalah menegakkan sholat. Karena sholat adalah pencerminan dalam kehidupan kita. Buta demeng sertifikat membayang. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah diri kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti menyom keji hanali, kemungkaran hanali, yang tanda urung-urung kalulu sembayang. Imam nyoronyo mandum-mandum dan Nabi keputren kepegah basiram wa nadira, kabar gembira keputren Nabi Muhammad pakai, sebab juga dengan ada peringatan. Yang baturah yasin tapi dibaca inna nahnu innama tundiru man ittaba'az zikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Tugasmu Muhammad hanya memberi peringatan ke urung-urung yang ya ke Tuhan yang Maha Pemurah. Walaupun dia tidak melihatnya, ya dekat Allah dengku. Pajan wate sepi, wate sunyi, ya debu ya dekat Allah. Nyoy tenyo kemenan dengku, nyoy lu pegah terus terang. Akai kajin adan maghrib, pulen lampu kedai kopi. Yang kasunyi seolah-olah Allah handeh geu. Pulen lampu duduk di dalam kan kemayang. Dipikir Allah. Jahdar bin Samit saat berjumpa dengan Ibrahim bin Adham, ipegah dong urang paling maksud mayat aku perkosa.
wahai Aba Ishaq, berikanlah fatwa untukku. Punukanlah Ibrahim bin Adham, silakan engkau bermaksiat kepada Allah. Asajid kathomku yang kau lakukan. Dosa yang kamu perbuat bisa kamu sembunyikan di hadapan Allah. Ikan lejah Dar bin Samit. Hai Ibrahim bin Adham, lam seput lam bate hitam sidam hitam ijak Allah di negeri. Hana mungkin je kutom dosa tu. Kadang urang tanya jino ngang duduk dalam kedai kopi. Kitomnya terserah. Begitu juga saat kita dalam keramaian. Fisri wal alaniyah, baik wate sepi kita ingat Allah, wate dengan kegembiraan juga. Tentunya kan bertentangan dengan lu buka habayo. Nya lagi tanya 17 Agustus. Bak pinang leo bo mo kem de rame-rame na niku nonton kem rame-rame. Sembayang tan. Nya lu pikir lu buat bangai-bangai anak kada-kada li. Kenapa tidak? Ini hari kita harus akui salah satu daerah yang memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dengan dakwah adalah daerah Aceh Timur. Pegat perlombaan dalail khairat, pegat perlombaan baca Quran, pegat baca kitab Jawa dan segalanya. Ipeduk dakwah. Itanyakan bak piningnya. Ini persoalan. Wadah gembira lagi yang kita luput dari mengingat Allah. Sembayangkan. Bila tanah pegah yang kamu gumo dengku. Yang hana mu gumo, hana sembayang ni. Nyomandum-mandum kembali. Ya ayuhalladzina amanu taqullah. Wal tamzur nafsun ma qaddamat lihat. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'amalun. Menyomanan sidang jamaah yang berbahagia. Mari kita agungkan kelahiran baginda Rasulullah dengan menjalankan misi apa yang menjadi sunnahnya, keteladanan pada pribadinya. Walaupun kita tak akui, tidak mampu kita kuasai, tetapi kita mohon kepada Allah, jejak-jejak baginda Rasul inilah yang kita teladani ini mampu kita jalankan walaupun menurut kemampuan kita. Kiranya ini menjadi sebagai mau'idah bagi khatib sendiri dan kepada sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal Islam wal iman. Rabbil alamin rabbana bi ni'matihil ar-rahmanir rahim. بعباده في قبور بالروح والريحان مالك يوم الدين يحكم على العباد بالعدل والإحسان إياك نعبد وأينقصك بعبادتي في كل وقت وأوان وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على الإيمان صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل الكفر والطغيان آمين إجابة للدعاء وشكرا للمليك الديان اللهم صل على سيدنا محمد سيد الوعد العنام وعلى آله وأصحابه ذوي الكرم والفضل والكرام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في المرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فعباد الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.